Oke, tak mulai aja. Baiklah. Terima kasih ya Sami-sami. mau datang di acara podcast Kongko Digital. Kongko Digital. Namanya Kongko Digital. Ini nggak tahu mulai dari mana. Dari apa kabar dong? Apa kabar? Alhamdulillah successful. Ya ngono lho aku ben iso jawab ngono. Masalah ini gini. Aku kan suwe rapet dong, tadi nggak ngerti update-nya itu kayak apa, aku nggak ngerti. Iya, taunya kan selek apa suka IG. Makanya dengar-dengar ganti profesi sekarang. Apa yang Anda dengar? Ya jadi selebgram. Ora yo. Nek selebgram ki kan yo meng sekedar kaya kanca-kanca liyane kan yo posting foto diri, posting kegiatan ngono to. Nek selebgram followerku kan yo di atas 10 juta. Followerku sithik view like-ku 50 ngono kuwi yo. Ya aku baru kurang pledang-pledeng. Ora menarik kayane, ora menjual. Ora jual. Petang Yes. tahun. Aku ora arep takok kesibukan. Ya, ora sibuk. Tapi sibuk apa? Karena nek kesibukan mesti kan ya biasa. Kok kan itu terlalu normatif. Sibuk Sibuk apa sekarang? Sibuk ora sibuk ya, tapi ono sing lagi dikerjakan. Berkaitan karo karya yo aku lagi sedang riset kecil-kecilan lah. Melanjutkan kemarin kan ono workshop film tari di sekolah kementerian Siapa? dinas Pusbang film. Pusat Pengembangan Film. Kuratornya Mbak Melati Surya Dharma. Hmm. Aku kan melu katut ilalah. Ya wes kono diajari bedah gagasan terus berbasis sejarah ngono kae sing akhirnya malah jadi menarik banget. Akhirnya aku malah setelah lokakarya rampung malah minat terus ke sinau lebih lanjut karena mah jadi menarik banget ngono loh. Karena selama ini kan wedi yo nek arep berbasis sejarah terus arkeologi ngono kan rada adoh banget nek karo duniane aku. Sing selama ini jarang banget garap karya sing mangkate saka sejarah. Semua kan selalu saka pengalaman diri terus sebagai perempuan yang dekat-dekat gitu loh. Akhirnya malah anek pemantike iki tak terus ke aku lagi melanjutkan riset itu. Nggak tahu nanti goalnya akan jadi apa. Jadi karya ya syukur, jadi tulisan syukur. Itu sing lagi berjalan in progress ya bahasanya. Itu programnya di Mbak Melati itu ya. Lah aku kan selama ini kan ya nggak tahu update-nya kamu kan, kesibukan kamu. Setahu saya kan cuma di IG. Lah aku melihat ke banyak proses-proses sing tak tonton malah sering karo konco-konco di luar Solo. Di luar Solo. Kayak film atau fotografi atau apa. Itu bisa mbok ceritake ra pengalaman iki opo dan opo wae sing mbok lakuke dengan kuwi. Kegiatannya apa sih kuwi? Apa enggak film pendek atau apa gitu? Random ya, soalnya kan aku dari Dari tari. setahun kemarin aja ini, ke tahun-tahun Random kemarin. banget, ada film pendek. Kemudian karena mereka kan juga mengenal aku sebagai pemain film juga selain sebagai koreografer ya. Dimulai sekolah aku main dari punyanya Mas Garin, karya Mas Garin, terus sing biyen banget kayak opera Jawa, terus kemudian Kucumbu, terus aku nggarap nggone Mas Denny, terus kemudian Tobon Jogja juga. Film sebagai koreografer ya ning kono. Akhirnya kan jadi kenal sedikit-sedikit nambah nih konco-konco perfilman. Yang akhirnya kejawel juga dipanggil kon casting aktor jadi aktor ya Kebanyakan malah konco-konco Jogja. konco-konco Jogja yang Solo nek sing gawe film Kak Jarang. Dan biasanya film dari 1 tahun inilah itu sudah berapa kali produksi kalau eling-eling itu ingat-ingat itu berapa? Iki tahun piro toh? Ya 2002 kan gitu. Setahun kemarin ya 2021. Setahun kemarin itu aku main sebagai pemain ya, sebagai pemain entah itu di dalam film itu aku juga menari atau sebagai aktor teater atau aktor film itu
ada dari produksinya Belantara Film. Kita hitung mundur ya. Belantara Film, produksi Mas Garin, kemudian film pendek punyanya Winda Pramesti itu, film pendeknya anak IKJ, film pendek lagi rodok rakelingan nih Kak, apalagi ya banyak lah, lebih dari 5 lah kayaknya nek film pendek ya, nek bioskop yo iso dihitung lah saka film wage kae. Terus kalau film tari sendiri aku juga produksi selama pandemi ini. Sama Mas Denny Ardianto, aku kolaborasi juga. Temanya pandemik memang waktu itu. Tayangnya ning luar malahan. Sing tak tonton memang ono film tari. Film tari. Judulnya apa? Morning Coffee. Nah, terus aku produksi meneh Mupus, produksi meneh Gandok. Lumayan sih jane. Gandok ning nggon Imaji Tari. Tayang ning nggone IKJ lho sing digawe Mbak Yola. Oh, Yola S telu Yola. Demen tari gini. Dia kan sekarang punya Imaji Tari itu sing Festival Film Tari Indonesia. Iya, satu-satunya lah. Hampir semua produksi itu larinya keluar atau di Festival Indonesia begitu. Festival Indonesia aku pernah bikin yang mendut itu neng Bandung. Festival Bandung. Festival Seni Bandung, gini Mas Wajiwa. Itu tayang 2 tahun berturut-turut, diminta 2 kali berturut-turut tayang ke. Tahun 2017 karo 18. Terus gini Mbak Yola kuwi Gandok sekali tayang. Berikutnya belum punya lagi. Dari semua produksi itu mana yang paling membuat kamu impresif ya, apa membuat terkesan sampai sekarang ini, itu yang mana? Dari akhir-akhir tahun ini apa yang lama-lama? Ya yang kan hampir semua sekarang, hampir semua kamu produksi yang terlibat itu, di mana yang paling ya, untuk kamu itu paling berkesan sing yang aku terlibat apa yang aku bikin sendiri, karena ono loro iki. Oh gitu. Ya wes dua-duanya wes. Yang karyaku sendiri film tari yang paling berkesan jelas si Roro Mendut ya. Karena itu prosesnya lumayan panjang. Roro Mendut enggak pakai nyi. Kalau nyi dari nyirok itu loh. Oh iya. Roro Mendut jelas paling berkesan ya, karena prosesnya itu termasuk panjang, terus banyak ulik lagi secara gagasan juga berusaha untuk dikembangkan, secara bentuk visual juga berusaha dirubah-rubah gitu. Yang pada akhirnya juga belum menemukan titik kepuasan gitu. Saya akhirnya tak putusin, tak tinggal. Ganti liane. Kok malah begini? Maksudnya aku beristirahat di situ dulu. Artinya itu masih kepengen dieksperimen apa dieksplorasi lagi? Masih sepertinya. Kalau yang terlibat? Kalau yang terlibat apa ya? Yang bukan karyamu kamu terlibat itu? Film wage malah justru yang tidak populer itu aku malah justru terkesan di situ, karena ning kono aku benar-benar pertama kalinya aku main film dan itu di drillnya itu lama. Acting coachnya itu termasuk lumayan lama, ada seminggu lebih di drill acting coach sama Mas siapa sih koncone Mas Ista sing saiki ning Jerman lho. Koncone Mas Ista. Aku kok lali ya? Indonesia tapi udah lama. Sarjono. Bukan. Acting coach si Wagi itu lumayan. Kamu di casting apa, suster atau gimana? Aku di casting jadi ibunya Wagi waktu kecil yang keluar langsung mati itu loh. Di scene awal adegan flashback terus kemudian meninggal. Wage WR Supratman. Oke, pencipta lagu Indonesia Raya ya. Itu sih. Omong-omong korek kowe nang endi ya? Mbok nyileh. Official koreke. Iki krone. Iki kentang wis ra ono. Krone mulai wis minggat. Mas Azuzan, sorry, Mas ingat aku. Azuzan. Mas Azuzan itu koncone Mas Ista itu. Oh, ada Mas Ista. Mbok kanca mbok apa ya, tapi kenal aku. Kenal. Berinteraksi mereka. Itu berkesan banget. Karena metode latihannya juga beda ya dari yang pernah aku dapat dari SMKI, terus itu acting atau kamu nari? Acting kalau di Wage. Menarik juga ya, WR Supraman
versi Kalau Bandung. kalau nggak salah itu produksinya yang ST. ST ya. Rokok ST. Oh benar-benar. So kalau mau nonton kayaknya dulu di Garuda ya. Kalau nggak salah Hmm. Rantau ya Pak? John Deranto. John Deranto kan? Sutradaranya dari John Deranto. Karena kalau nggak salah itu editornya temanku si Doni Kusen kalau nggak salah. Wong Iya. Lemu. Itu sekitar-sekitar kita aja kayaknya orang produksinya juga. Apalagi pas pertama awal-awal mulai produksi itu banyak teman kita yang terlibat. Kalau dipikir-pikir ya banyak juga ya kan aktivitas terakhir ini. Bahkan lebih banyak di film ya daripada tari ya. Di film dan film tari, karena tari kan juga Ya artinya kan medianya sinema ya, yang Sinema. bukan live show pertunjukan gitu. Heeh. Lah dari pengalaman itu apa yang paling menjengkelkan bedanya kalau di panggung mengkomparasinya itu? Di film sama di panggung. Iya kalau dalam konteks pengalamannya itu karena kalau di film kan layout langsung panggung ya. Nah ini kan layout di kamera yang selalu yang sering saya dengar kan kritik-kritik gitu kan Yang menjengkelkan itu kalau sutradaranya berubah. Oh ini ada pengalaman yang menjengkelkan tapi menarik juga itu ya pas di Wage itu tadi. Itu makanya itu paling berkesan itu sampai eksekusi syutingnya gue juga menarik banget. Karena eneng pergantian sutradara kan dalam perjalanan proses itu entah apa yang terjadi tapi akhirnya sutradara itu ganti ngono lah intine. Nah, tapi acting coachnya nggak ganti. Nah, dalam perjalanan proses kui aku di-drill berkarakter A. Seperti ini. Kemudian sutradara yang baru masuk dengan keinginan yang berbeda, tapi tidak ada komunikasi sebelumnya. Jadi pas di hari H aku mengikuti instruksi Mas Azuzan. Jebol salah terus jadi sutradarane ngegat terus baleni yo tak baleni meneh kaya instruksine Mas Azizan tapi kok salah meneh ternyata kemauan si sutradaranya itu beda. Nah saya dari situ aku juga banyak belajar juga ternyata interpretasi seorang sutradara dan seorang acting coach itu kudu podo. Jadi apa mereka nggak kompak? Waktu nenggon syutingnya kuwi berbeda instruksine. Gini ceritanya, aku kan jadi ibunya Wage yang dilatih untuk menangis, menolak kasarnya, menangis berdarah-darah dan mengeluarkan air mata. Itu interpretasinya pelatihku. Aku dilatih untuk itu. Ya. Bagaimana kamu menggali perasaan sedih itu, ngono kae to. Nek kowe dadi iki berarti kowe aku ya sedih banget lah nangis, ngono kae intine nangis. Sementara aku nek kono persepsinya sutradara beda. Seorang ibu nek nangis ora oleh metu ilu dan ora oleh anak ini weruh nek ibune sedih. Beda lagi. Beda cara pandang. Oke. Dan akhirnya satu sedih yang hanya menderu-deru, ono sing nangis dalam pengertian batin. Verbal, ono sing batin. Ya padha ning tari sih sakjane bagaimana mengekspresikan emosi kuwi secara kelihatan atau enggak kedalaman apa secara fisik ngono kae lho. Nah, waktu itu ya aku jadi mungkin kok jadi aku salah tompo tapi memang latihan yang sepanjang aku lalu itu kayak ngono dan kuwi bener ngono loh. Kuwi bener ki ora salah berarti aktingku bener ki ngono. Bahasan syuting kok dadi salah ngono. Akhirnya kuwi break. Gara-gara aku kuwi dadi break. Terus aku kon leren sik ngono kae terus di drill meneh dengan iki baru aku kudu ngisi baru kan. Kudu leren menghilangkan isian yang lama sepanjang seminggu lebih itu tak kudu tak lepas kesik dalam waktu cepat kuwi terus aku ngisi anyar meneh saka Mas Sutradara. Lagi take meneh setelah istirahat baru berhasil. Menarik banget sih. Menarik. Tapi yo enggak semuanya yo. Dari pengalaman di film itu kira-kira apa sing bisa ditularke? Karena ya artinya dari seniman panggung terus ke seniman film itu kan ya beda-beda ini kan treatmentnya kan pasti beda. Bener. Apa ya yang bisa aku bagi apa ya kayak tips-tips ngono ya apa sharing pengalaman mungkin anu sih terbuka wae sih maksudnya dengan hati yang terbuka dan menerima apa ya
instruksi sing sesuai yang kita nggak tahu ngono loh. Maksudnya dunia kamera kan kita nggak tahu. Terus misalnya kita kudu egoisnya panggung ini yang sementara kita nggak tahu kamera ki piye toh pengambilannya. Nah, kita harus berbesar hati menerima kuwi sih. Sing paling inti sakjane nek kuwi gelem nampa tak kira meskipun tidak punya bekal ning perfilman apa bisa. Asal mau belajar dan menerima lah, membuka pikiran, membuka hati. Itu tak sih pengalamannya. Kalau dari sisi emosi, karena yang saya lihat kan di film itu kan karena kritiknya itu sering kali ya. Kritik. Itu sering jadi perbincangan umum ya. Iya. Nek film kan dibalen-baleni emosinya turun-turun ngono kita mesti. Kan baleni menang itu agak susah. Nah, kebetulan film-film yang aku ikuti itu bukan film-film yang koyo sinetron streaming terus dibuat dengan cepat terus harus tayang dengan cepat dengan proses yang cepat ya. Kebetulan yang tak ikuti kan film-film rada idealis lah, gagasan-gagasannya ora populer, ora semata-mata dinggo iki lah. Kayak ngerti dhewe kayak Mas Garin, kayak film Wagi itu kan juga bukan film komersil ya, artinya ini. Jadi yang proses juga berbeda. Enggak kemudian kita tidak dikasih kesempatan untuk membangun emosi itu juga enggak. Kita dikasih kesempatan. Karena ya modelnya luwih mat-matan. Radio ya jam tayang jadi ya asal tembak, asal aster lah istilah terkenalnya kan asal perang karo asal. Betul. Nah nek sing ngono-ngono ki aku urung duwe pengalaman kono. Ora payu aku nek ning sendel to ora kemetel no, Kak. Nek sing golek elek-elekan ku lah dikoling kene. Target tiba-tiba sedih-sedih ya dadi bomba. Ya mbok iso ngono-ngono ki lah. Wong desa ngono-ngono ki lah. Ya nek artis-artis kan dodolan paesam ya. Ya. Aku nggak pernah berani nek di calling. Sering sih banyak banget WA ngono informasi casting di hotel ini jam ini. Yang kayak gitu-gitu aku nggak berani datang. Kecuali teman merekomendasikan kemudian nyelok aku casting apa-apa tetap aku mangkat tetap eneng proses casting tapi bukan casting yang terbuka aku cik minder aku cik rong wani ya. Artinya kan nek sing ngono kuwi kan mesti yang sing digoleki mesti pertama good looking toh, dedok dan lain sebagainya. Ya aku tahu diri lah. Lagian juga begini, kalau film kan ya gimana pun juga faktor casting itu hubungannya karo peran. Betul. Kan tidak semua harus good looking. Cocok-cocokan. Nek mau benar-benar berangkat dari naskah itu kan tidak harus berangkat good looking juga. Tapi ya good looking memang urusannya marketing nah, ya. Makanya aku mau enek perbedaan ya ketika casting terbuka aku kan sangat general ngono loh. Beda nek misalnya enek panggilan casting tapi spesifik ngono loh. Ya. Dibutuhkan ibu-ibu yang begini-begini. Nah, itu boleh. Harus ada teman yang itu boleh kan jelas ngono nek sing general ngono kae. Karena memang bukannya casting apa pemeranan itu. Pemeranan itu cocok-cocokan bukan api-apian. Iya. Nah, masih pengen bikin film-film tari itu nggak? Masih tuh. Bereksperimen lagi. Masih sebenarnya juga gini. Biasanya punya kecenderungan apa ketika bikin itu? Kalau bikin kan bukan persoalan anu saja ya. Oh nggak film enggak, tapi karena kecenderungan aku seneng feminisme katakanlah gitu. Atau saya pengen garap tentang kekerasan kan gitu. Lah nek kowe dhewe itu dalam konteks berkarya khususnya sekarang kan nang film mau. Biasanya apa sing jadi misimu, motivasimu itu apa? Ini berbeda ya dengan sebelum ini ya. Yang prosesku berkarya itu sebelum ini kan selalu pokoknya produktif. Pokoknya muncul karena hilang lah ya. Takut hilang terus engko njur angel meneh nek ameh ngelamar pekerjaan kan begitu. Portofolio gitu. Tapi akhir-akhir ini menjelang aku 40 iki udah berbeda lagi kan. Motivasinya sudah bergeser. Jadi aku berkarya itu kalau memang benar-benar ada sesuatu yang aku pengen ngomong. Dan aku menemukan sesuatu ning perjalanan berkaryaku atau perjalanan uripku lah. Ngono lah intine saiki karyaku kadang-kadang aku tidak harus berwujud karya panggung, tapi misalnya kayak aku riset kecil kok tiba-tiba aku kayak ditutuke ning nggon
tentang feminim ki ngono ki. Dan aku mencari itu dan hal-hal yang tadinya aku tidak tahu terus menjadi tahu. Tapi bagiku wes bernilai banget ngono. Meskipun nantinya nggak tahu mau diwujudkan di panggung atau apa. Rada filsafat ya. Ora apa-apa. Malah kan sering kali ngene loh. Gitulah. Orang itu kan ingin memunculkan satu sing iki aku banget. Karena gitu. Lah aku banget itu kan juga butuh referensi literatur segala macam tentang apa sing iki aku kepengin speak up istilahnya gitu, mau bicara kan gitu. Sebenarnya nek aku koyo arsip sih, mengarsip perjalanan hidup dan perjalanan berkarya sih luwih ning kono saiki. Di koyo titik-titik checkpoint lho. Dalam rentang waktu ini aku belajar apa ning nggon urip iki, ning nggon berkesenian ini belajar apa. Terus checkpoint ning kene. Sing kok ame wujude ame apa enggak tahu, wujude tulisan, wujude mengkur video pendek, entah apa ya, itu. Persoalan implementasinya bisa macam-macam. Bisa panggung, bisa tulisan, bisa film, bisa ini. Ya, aku sekarang luwih ning kono sih. Nek misalnya urung eneng net dan urung eneng sesuatu yang aku temukan dan aku berbagikan yo enggak usah enggak apa-apa ngono kae. Saiki luwih ngono. Kayak Karena saiki berkembang banget yo medium seni iki. iya. Kadang-kadang aku berpikir aku malah ngelukis barang kayak gitu loh. Aku bisa tuangkan ke visual yang lain. Misalnya aku nggambar raketan yo ala lagi ajaran ngono kae tapi kui proses juga, proses kreatif, proses itu aku tuangkan dari bentuk yang lain. Memang naluri, nah itu kan memang naluri kesenimanan itu begitu. Persoalannya kan ini persoalan naluri estetika. Dan wujudnya estetika itu bisa macam-macam. Kayak aku dewe kan foto, nulis. Sekarang juga ada podcast begini. Itu dalam rangka juga mengaktualisasikan apa sih menjadi pemikiranku, jadi emosiku, jadi ekspresiku kan begitu. Sama aja seperti mencoba untuk membuat suasana dinamisasi di kursus, bukan hanya praktek-praktek terus, bahkan kan dunia praktek tanpa kritik seolah-olah pembenaran apa yang dilakukan pembenaran. Saya itu kan mencoba ini untuk mencoba ngobrol lagi tentang perjalanan hidup, tentang ekspresi yang dilakukan, terusan memverifikasi lagi pemikiran-pemikiran tentang kerja-kerja kreatif kita kan begitu. Benar. Nah ini sama kasusnya seperti itu. Ketika saya ngundang gue, aku juga ingin tahu ini dari pengalaman tersebut, ingin tahu sebenarnya apa sih motivasi, nggak usah bicara goalnya, tapi tentang ya bisa dijadikan orientasi estetikanya, tujuan estetikanya. Boh hasilnya kayak ngobrol ki no problem urusan nilai ta'ala lah. Yang kita lakukan adalah bekerja, berekspresi, melakukan apa yang baik untuk diri kita, karena itu pun juga terapi loh. Betul. Karena kalau menang bermasalah, stres kan gitu. Gabut suwe-suwe ora ngopo-ngopo ngowoh kae terusan. Nah, terus apa yang sekarang proses sama Mbak Melati itu ya itu kerja kayak kerja kelompok atau kerja program atau kerja individu? Individu. Jadi itu tuh Mbak Melati ini kurator. Aku peserta gitu. Kurator untuk workshop film tari. Film. Itu dari lembaga atau memang kegiatannya Mbak Melati, di programnya Mbak Melati sendiri? Kementerian kayaknya. Kementerian. Oh. Yang sekarang digarap itu tadi ya, yang awal mau, ngomong ke awal mau. Aku menggarap apa gitu loh. Oh. Aku lagi meriset tentang Dewi Durga. Karena berbasis saka peninggalan sejarah, terus enek candi-candi ngono to sing Jawa Tengah iki ngono. Aku kemudian tertarik ning gone candi Prambanan kuwi sing sakjane sadurunge aku wis tertarik ning Durga, tapi ning gone angan-angan tok. Ora ngerti mulai dari mana. Kenapa Durga? Kenapa Durga?
Kiki spill sik apa ya? Terserah ngobrol kan tadi iki kongko digital. Kenapa Durga? Karena nek ngomongnya kan oke banget ono Banowati, ono Kok ya Dewi Durga ngono ya? Iya, kan ono sapa kae anune Sinta kae sapa? Trijoto, iki macam-macam. Kenapa Durga? Pertama Durga ketemunya ora sengaja ya. Karena aku sedang rada intens mendalami meneh yoga karena aku dulu juga ngajar yoga tau 5 tahun di Padma. Terus kemudian melanjutkan ngajar private. Terus aku mendalami lagi hal-hal yang berkaitan dengan ilmu keyoga-yogaan itu. Ilmu yoga yang dari India mulai terus kemudian kan melalui internet jelas, melalui buku, kemudian melalui media sosial juga. Kan jol algoritma aku kan jol rono. Muncul terus kuwi Dewi Durga. Apa tuh iki Dewi Durga? Aku belum sempat mencari banyak tahu yang kita tahu kan Betari Durga nih Jawa kan yang di pewayangan ya yang kita tahu ya. Nah, dari situ kok beda ya karo sing yang kita tahu ngono kan. Sekilas itu sekilas. Kemudian lupa lagi. Nah, dilalah di momen workshop ini ditemukan lagi nih sama Betari Durga secara tidak sengaja yang ada di Candi Prambanan. Tak uliklah lagi kenapa beda ya Dewi Durga di Prambanan sama di pewayangan. Tak riset lagi melalui bacaan-bacaan terus nelpon Mas Nanang HP bareng. Kowe nek arep nyina iki berarti kowe jalure rene sik. Dan aku diarahkan alure ngono kan wis dadi ngerti. Nah, aku ya ngerti. Profile Durga itu kenapa? Ya itu yang bikin menarik itu kenapa berbeda ngono lho. Ning Jawa kan koyo Dewi Durga selalu kayak kesannya kan disudutkan ya. Iya kan bisa dikatakan tokoh antagonis ya. Secara ini. Ya. Bukan antagonis ya, tapi contoh selalu divisualkan dengan hal-hal sing buruk ngono lah. Misalnya kayak Dewi sing berselingkuh terus dikutuk terus jadi buta terus kemudian dipuja oleh pemuja setan yang tinggal di kuburan kan yang kita kenal kan itu. Iya kan? Kenapa ini kok Dewi ada yang aneh ya? Kan kemudian kan muncul pertanyaanku itu. Kayaknya kok aku ora terima ya gini Dewi. Maksudnya Dewi yang dikutuk gitu ya. Betari Durga itu Dewi yang itu sejarahnya secara mitologi kan bisa dikatakan istrinya Siwa lah ya atau saktinya Siwa atau energi feminine si Siwa apa belahane Siwa lah energi feminin Siwa. Sing ning gone cabang Hindu dadi aliran dewe sing diarani Sakta kan. Dia dipuja sebagai ibu bumi. Bukan Dewi yang dikutuk itu, berbeda. Nek nyari sumbernya. Berarti ada sifat kontradiktif. Di satu sisi dicitrakan di Jawa. Iya. Di Jawa setelah peninggalan Majapahit kuwi citrane ngono kuwi. Buruk. Terus di yang sumber aslinya sebagai ibu bumi, sebagai energi feminin yang kuat di aliran pemuja Sakta. Jadi memang beda versi, beda budaya dan aku juga yang aku masih bertanya itu seringkali ini apa perang nilai kuwi enggak? Satu nilai, satu buruk, satu kan kayak apa kalau di cerita wayang kan ada itu yang namanya Durna. Durna di sisi satunya kan itu kan katanya kawan yang baik, satunya penghasut kan gitu-gitu. Ning Mahabharata selalu ngono. Nilai baik kuwi selalu disampaikan dengan hal-hal sing elek ngono loh, kesane. Mengajarkan kekerasan, peperangan, ngono-ngono gitu. Lah kamu riset itu nanti coba kamu melihat dengan perspektif lain atau dalam rangka untuk memvisualkan Durga sebagai tokoh yang mana yang sebelum era Majapahit atau sudah Majapahit atau kamu sendiri cara pandang kamu sendiri. Setelah ditemukan nih inspirasinya Durga, terus dicari Durga itu apa. Nah ini terus tak tinggal. Aku njupuk nenggon satu poin yaitu energi feminin. Terus kita baca nih di aku sendirilah atau di zaman sekarang, di mana perempuan itu semakin mandiri,
semakin setara ngono ki lah bahasane. Semakin setara. Secara tidak sadar perempuan itu banyak sekali menggunakan energi maskulinnya gitu. Nah, iki terus kemudian setelah aku meninggalkan itu saiki ngomong ke keseimbangan energi feminin maskulin. Sing kaya apa yin yang, ringgayoli, feminin maskulin, terus apa meneh yang budaya lain diomongin juga. Dan itu sakjane ternyata kan ning nggone dunia kesenian apalagi tari itu kan sejak lama awal mula tari diciptakan kan sangat kental sekali isu kuwi sakjane wis diomongin kaya misalnya ning budaya ning srimpine aku kan energi kuwi kan keseimbangan maskulin sing dihadirkan dengan feminin wedok banget iki kan kental toh. Iya. Nah, iku lho. Memang banyak sih sekarang suara-suara feminisme itu menguat ya. Hanya saja sepertinya kayak mencari pintu dalam pengertian kesetaraan itu yang bagaimana. Itu yang sering kali. Nah, itu sing rada cawut marut itu. Marut ya. Karena gimana pun juga engko nek kon nyambut gawean lanang ya kok mau kan. Tapi kan mungkin ya ada yang menyatakan kalau hukum itu kalau bisa hukumnya feminim karo hukumnya apa male maskulin itu beda kan gitu. Iya jelas. Ada yang menyuarakan seperti itu. Ya dan energi feminin maskulin kuwi ono ning dua-dua makhluk ya, laki-laki perempuan ya. Cuman ya kudu diakui dan ora oleh dipungkiri nek perempuan itu secara umum itu punya energi itu feminin itu lebih akeh, jelas. Iya, masalahnya kan gini. Ngomong ke kesetaraan gender, ini sering kali kasus pemerkosaan. Ini nggak pernah loh, ada sing kasus itu sing apa jenenge korbane laki-laki. Logikanya, nah dihukum kan nggak pernah. Bahasa itu nggak ada dihukum. Hukumnya tahu pasti ya pemerkosa, tapi mesti lanang. Ayo mesti. Makanya nganjol kayak. Ayo, jelas toh ya, jadi memang jenenge si ya, pemerkosa dan si pemerkosa. Itu kadang aku sendiri itu sering bertanya juga tentang pengertian feminisme dalam konteks hukum. Itu sering kali gimana ya? Karena gimana pun juga ada sing memang dalam pengertian kesetaraan gender itu bukan berarti kode 50-50 itu loh kasarannya gitu. Kenyataannya lanang ya ora meteng ora mana kan ngono-ngono kuwi. Tapi wong wedok juga kenyataannya ya ora nyambut gawe kasarannya kasar atau apa juga kan gitu loh. Hanya secara nilai beban nilai itu piye podo, tapi beban nilai podo orang itu selalu melihatnya verbal. Sing wujud, sing ketok. Kudu kerja, kudu berkarir. Kan ngono-ngono kuwi ukurannya kuwi. Aku dulu juga begitu, Kak. Aku dulu juga sempat mengalami misunderstanding tentang perempuan yang perkasa itu yang seperti apa. Kemudian aku obses banget menyuarakan problem-problem perempuan. Apalagi setelah aku menikah ya. Kan karya-karyaku terus aku terobses banget ngomong ke perempuan perkasa, dari mendut, dari woman on, dari apa itu kan aku obses banget. Nah, dari situ aku nggak nemu juga keyakinanku bahwa ini loh jadi wong wedok yang sebenarnya itu nggak nemu juga. Nah ternyata problemnya adalah kita suka salah membaca setara kuwi sing kaya apa. Ya iya. Nah menurutku setara kuwi ya pokoknya wani maksudnya wani menentukan loh. Misalnya ora kudu sing berkarir, setara kuwi ora kudu sing njur berkarir, njur bekerja padha karo laki-laki sing golek duit gitu. Setara kuwi ya misalnya kuwi wani memilih. Gue memilih di rumah tangga ya gue berarti duwe power ngono loh. Duwe power menentukan nasibnya sendiri lah ngono. Ya, itu kan nilai ya, ora bentuk wujude. Karena gini, kalaupun wong wedok katakanlah dadi tentara atau polisi, mesti engko sifatnya dimaskulinke. Dimaskulinke. Lah nek pun dadi tentara yang feminim sing piye juga. Kadang aku mikir juga begitu. Ning nek ora dilanangke ya meh ngopo? Apa gur-gur masalah kostum apa? Jadi sing marake rada cawuh itu feminim itu dibaca sebagai apa dulu? Sebagai wujud atau sebagai energi ngono lho. Sebagai nilai kuwi mau lho. Yang bikin rada-rada ruwet selama iki sing tak sinau dan pelajari itu sih sakjane. Tapi itu juga aku sih sajane ora meh ngomong ke feminin, ora meh ngomong ke apa jenenge kesetaraan ya atau feminisme ya. Aku ngomong ke
aku membaca itu sebagai nilai sih, energi feminin maskulin, dan problemnya itu nggon keseimbangan gitu. Saat aku obses banget pengen ngomong tentang perempuan dan menggebu-gebu heroik, aku perkasa, itu ternyata aku yang keluar itu nilai-nilai maskulin, energi maskulin yang bisa tumpah ke endingnya malah jadi maskulin, ini maskulin meneh. Nah itu sing marake sakit jiwa. Nah, ketidakseimbangan gue yang marake loro. Nah, makanya itu masih diskursus panjang lah masalah feminisme, tak pikir gitu, karena dibaca ning dua gagasan yang berbeda ya, nilai karo fisik mau. Fisik sama nilai. Ya, itulah yang membuat jauh. Makanya di karya yang dari Durga ini aku sakjane yo eneng kaitane karo kesetaraan juga, nek dibaca dengan secara fisik ono kaitane, tapi juga bisa tidak dikaitkan juga sih. Iki juga problemku dhewe kok, bukan problem. Tapi problemku dhewe iki aku juga membaca di luar juga, dunia kita kan sudah terlalu lama dikuasai oleh maskulinitas tuh. Wedok-wedok terus jadi lanang-lanang tuh. Nah, iya. Jadi khususnya tato. Dikuasai oleh tato. Dikuasai oleh maskulinitas. Iya kan? Kuasai oleh maskulinnya lanang jidak ya. Kayak KDRT ra gitu ngomong curhator. Artinya dunia ini sekarang butuh penyembuhan, butuh penyembuhan, butuh kebangkitan energi feminim meneh ngono lho maksudnya. Jadi jangan terlalu maskulin banget, kok ndak jomplang ya, bencana alam apa kan karena terlalu efek dari kemaskulinan kita. Ego serakahan ngono bilang. Iya. Ya karena kalau tak ukur iki kadang sering kali ya cukup ngerti iki gambane wong wedok iki cukup gayane lanang itu bagi itu sudah adil. Lah kan bener. Ya kembali lagi. Wong lanang ra iso meteng, ra iso manak, ra iso nyusone kasarane kan ngono. Itu sudah pekerjaan besar. Lanang golek kan udah pekerjaan dan itu sudah sebanding, tidak harus disama-samakan. Wong wedok karena secara gender kudu dadi wong lanang. Kan ngono ki lho. Bagi saya itu ini hanya persoalan respect aja satu sama lain tentang maskulin dan feminim itu saling menghargai dan berani ngomong sakjane. Si perempuan kuwi kudu setara, kuwi kudu wani ngomong ngono tok sakjane. Ora kudu njur wak iso nguli apa iso bangun pos kamling. Iyalah. Wes rasa ado abot. Iya, saya abot urung wengi lho iki. Wes karena aku sering dengar juga diskusi jurnal perempuan itu juga kadang-kadang sebenarnya apa sih sing digayuh dari pemikiran feminisme, tapi kalau diukur-ukur kok engko larine kepingine dadi maskulin. Ora sebenarnya cukup maskulin dan feminim itu bisa menghargai satu sama lain, satu yang tidak bisa dilakukan satu sama lain kan sudah cukup itu loh. Aku mengalami pengalaman kuwi dan akhirnya sakit jiwa. Karena eneng problem ketidakseimbanganku mau. Jadi intinya ngono sih. Nah, kembali guys nanggon sekarang di tahun 2022 ini apa sing ya kalau nggak bicara plan tapi ya apa sih kepinginan di 2022 ini kan tidak semua harus mengandalkan faktor eksternal ya. Dari internal kita sendiri untuk tahun ke depan ini apa ingin yang mau ke depan ini dalam berkarya ya maksudnya ya. Iya iki menyelesaikan sing Durga iki. Yang sedang diproses ini. Selain itu? Iya membenahi yang kemarin porak-poranda di masa pandemi jelas aku serahkan ke yang berwajib. Oke. Karena problem gue yo bermasalah, yo maksudnya berkaitan. Semua kan tentang fokus ya. Kalau tahun ini mau fokus kemana dulu gitu, mau menyelesaikan yang mana dulu gitu, mau berkarya dulu sementara yang lain belum selesai, yang kecil-kecil belum selesai, aku kira juga itu percuma ketoke metu gawe-gawe ning padahal jerone porak-poranda kan juga kurang menarik. Ya udah, kira-kira cukup sekian aja. Oke. Ngono Pak. Apa? Sak jam pisan. Wis hampir 40 menit sudah cukup lumayan lah. Dan lagian iki mau
berat ya, sampai bicara feminisme ya, tapi itu bagus karena ada yang speak up lah gitu kan. Bukan karena rindu pentas, tapi ya memang ada niat speak up gitu kan. Speak up. Persoalan prosesnya gimana ya, nanti kita lihat saja hasilnya kayak apa kan gitu. Betul. Kan do the best and we will see lah ya, melakukan yang terbaik dan lihat apa yang terjadi kan gitu. Yes. Oke, terima kasih Winda Sama-sama. atas kehadirannya. Sampai ketemu, sukses, semoga tahun ini lancar-lancar aja berkarya. Amin ya rabbal alamin.